Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Solika SPD, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan. Saya adalah calon guru penggerak kelas 11-24 dengan fasilitator saya Ibu Farida Yuniar, SPDI, MPDI, dan juga pengajar praktik saya Bapak Muhammad Aliansah, SPD. Video saya kali ini adalah tugas demonstrasi kontekstual modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Dengan pertanyaan sebagai berikut. Pertama, JGP mempraktikkan penerapan paradigma inquiry apresiatif untuk mengidentifikasi potensi diri dan membuat kalimat prakarsa perubahannya. Yang kedua, CGP menyusun bagja menurut kalimat prakarsa perubahan diri yang telah dibuat untuk kemudian menjalankannya. Inquiry apresiatif adalah pendekatan dalam manajemen perubahan yang berfokus pada pencarian nilai-nilai positif dalam organisasi atau individu untuk memunculkan perubahan yang berkelanjutan. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami apa yang telah berhasil dalam masa lalu dan bagaimana hal itu dapat digunakan sebagai landasan untuk perubahan positif di masa depan. Agar dapat menerapkan inquiry apresiatif, maka langkah yang dapat saya lakukan adalah dengan membuat metode bagja. Bagja memiliki 5 tahapan, yaitu define, discover, dream, design, and deliver. Jadi, yang pertama adalah buat pertanyaan, yang kedua ambil pelajaran, yang ketiga gali mimpi, yang keempat jabarkan rencana, dan yang terakhir adalah atur eksekusi. Pada tahapan yang pertama atau buat pertanyaan utama, berisi pernyataan-pernyataan untuk menentukan arah penelusuran. Tahapan kedua, ambil pelajaran, memandu bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok, atau komunitas lain yang akan dijadikan pembelajaran. Tahapan ketiga, gali mimpi, berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. Tahapan keempat, jabarkan rencana, mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Dan tahapan terakhir adalah atur eksekusi, yaitu membantu transformasi rencana menjadi nyata. Saya memiliki visi guru penggerak sebagai berikut, yaitu terwujudnya anak yang sehat, ceria, berbudi luhur, bertanggung jawab, dan mandiri. Dari visi guru penggerak di atas, maka saya merumuskan prakarsa perubahan saya, yaitu meningkatkan kualitas pembelajaran melalui pengelolaan kelas yang nyaman dan kondusif. Setelah merumuskan kalimat prakarsa perubahan, maka saya akan menyusunnya pada alur bagja. Pada alur yang pertama, B atau buat pertanyaan utama, pertanyaan yang muncul adalah apa yang bisa dilakukan untuk membuat kelas kita menjadi lebih nyaman dan kondusif. Yang kedua, bagaimana mewujudkan kelas yang nyaman dan kondusif. Lalu muncullah tindakan atau penyelidikan untuk menjawab pertanyaan tersebut, yaitu melakukan refleksi dan perbaikan pembelajaran. Yang kedua, melibatkan murid untuk menginventaris karakteristik, minat, gaya belajar, dan potensi yang dimiliki. Alur yang kedua adalah ambil pelajaran. Dari kalimat prakarsa perubahan tersebut, pertanyaan yang muncul adalah, apa kondisi yang membuat anak merasa nyaman berada di kelas? Yang kedua, apa kondisi yang membuat kelas dalam keadaan kondusif? Yang ketiga, bagian kelas mana saja yang disukai anak? Yang terakhir, model dan metode pembelajaran apa saja yang dapat membuat kelas menjadi nyaman dan kondusif? Daftar tindakan atau penyelidikan yang dapat dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah: pertama, melakukan observasi harian untuk mendapatkan jawaban dari setiap pertanyaan. Yang kedua, melakukan pengamatan intensif dengan cara merekam kegiatan kelas pada saat pembelajaran. Alur perubahan ketiga adalah G atau gali mimpi. Dari prakarsa perubahan yang saya buat, muncul pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, seperti apa sih kelas yang nyaman buat kita? Yang kedua, seperti apa kelas yang kondusif buat kita? Yang ketiga, bagaimana perasaan saya apabila kelas itu nyaman dan kondusif? Dan yang terakhir, apa yang penting dilakukan agar tetap nyaman, kondusif, terawat, dan menarik minat belajar anak? Daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah:
Yang pertama, menanyakan pendapat dan perasaan setiap anggota kelas jika kelas sudah menjadi menyenangkan buat mereka. Yang kedua, membuat rancangan atau gambar kelas yang diinginkan bersama murid dan guru pendamping. Lalu kita memasuki alur yang keempat, yaitu J atau jabarkan rencana. Dari kalimat prakarsa perubahan tersebut muncul pertanyaan sebagai berikut. Apa langkah-langkah untuk menyiapkan kelas yang nyaman dan kondusif? Yang kedua, bagaimana pengaturan isi kelas agar tetap nyaman dan kondusif? Dan yang terakhir adalah apa hal pertama yang dapat dilakukan untuk mewujudkan kelas yang nyaman dan kondusif? Lalu tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, membuat capaian yang realistis untuk dikerjakan bersama oleh guru dan murid. Kemudian yang kedua adalah membuat daftar tugas dan pekerjaan yang diperlukan. Kita akan memasuki alur yang terakhir atau alur yang kelima, yaitu atur eksekusi. Dari kalimat prakarsa perubahan tersebut muncul pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, siapa saja yang akan dilibatkan dalam mewujudkan rencana ini? Yang kedua, apa saja peran masing-masing murid dan guru pendamping? Yang ketiga, siapa yang bertanggung jawab memonitor agar kelas dapat tetap nyaman dan kondusif? Dan yang terakhir, berapa lama dan kapan kita akan mulai mewujudkannya? Daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah menyusun tim kerja dan deskripsikan tugas setiap anggota, yaitu siapa, melakukan apa, dan di mana. Kemudian yang kedua, menentukan jadwal eksekusi dan tenggat untuk menyelesaikan tugas-tugas. Demikian tugas demonstrasi kontekstual saya pada modul 1.3. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.